Pemirsa, sekarang saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu yang disebut sebagai Crazy Rich Surabaya. Mumpung kita lagi ada di kota Surabaya, kita akan ngobrol-ngobrol, ngoprek-ngoprek bisnisnya apa sih sebenarnya, kok bisa sukses, kok bisa jadi Crazy Rich, seperti apa? Ikut saya mau dijemput nih sekarang, kita tunggu ya, mobilnya istimewa. Nah itu dia tuh kayaknya mobilnya sudah ada. Mobilnya pink. Nah. Pencet dulu kakakku, halo. Mohon maaf nih, buka pintunya aja aku bingung. Hai Mbak Ayo, Delta Hesti. halo. Oke, aku mau jalan-jalan dulu sama mobil pink biar dilihatin orang-orang gitu kalau lewat. Yuk ikut. Nah pemirsa, sekarang saya sudah bersama Delta Hesti yang punya mobil pink, mobil Jeep tapi warnanya pink. Warnanya modif. Oh modif. Nah ini adalah ya ini terkenal sebagai pasangan suami istri pengusaha, bisnisnya banyak dan julukannya adalah salah satu Crazy Rich People. Insya Allah soon. Amin. Richnya. Ya. Dan baru-baru ini juga lagi ramai karena memang mereka punya kedekatan juga sama almarhum Bibi dan almarhumah Vanessa Angel ya, sahabatan kan ya. Sahabatan. Tapi kita juga mau ngobrol ini tentang perjalanan karir dan bisnisnya Delta Hesti ini, karena kalau kita lihat ya, kita survei baca berita gitu, ada artikelnya, kamu itu adalah pengusaha yang justru lulusan SD, dulu waktu kecil pernah kerjanya cleaning service, ngamen pernah, Jualan gorengan. jualan gorengan. Sekarang punya berapa lini usaha? Wah nggak lupa deh, 10 lebih ya? Insya Allah lebih. Insya Allah lebih. Dalam waktu berapa tahun tuh kamu bangun bisnis sampai jadi sekarang? 11 tahun. 11 tahun. Dari 2010 sejak pacaran. Sejak pacaran. Kamu mengalami masa kecil yang ya kalau kita baca sih lumayan menantang ya. Pindah-pindah. Pindah-pindah dari Nganjuk, Malang, Jakarta, Surabaya. Surabaya titik terakhir di Surabaya pas ibu lagi hamil besar. Hamil adik Hamil kamu? besar naik, namanya itu Bemo, tahu nggak sih kak? Bemo tahu yang roda 3. Bukan. Bemo apa? Bemo tuh apa sih namanya itu? Ya tempat kayak angkutan gitu. Oke. Terus di situ nggak punya rumah, alhamdulillah ada orang satu yang baik, kita tidur di rumah kosong. Oh gitu. Kita manjat di pagarnya. Ibu lagi hamil. Kamu umur berapa waktu itu? 4 tahun dan masih banyak saksi hidupnya, bisa ditanyain ke semuanya, daerah Pelampitan atau Siola. Terkenalnya aku namanya Delta. Dulu Pas namanya kecil. Delta. Panggilannya Delta. Ya 4 tahun itu kamu udah pindah kota beberapa kali ya? Karena masalah keluarga, Masalah ekonomi. masalah ekonomi. Dan mama kamu tuh sempat kerja mulung. Ibu pemulung, ibu jadi ART, terus ya itu sih pemulung sama ART. Nah sekolah kamu hanya sampai SD? Sempat sampai SMP tapi cuman di semester kayak beberapa bulan kak, karena memang kondisi keuangan nggak ada. Aku mutusin, Bu kayaknya nggak kuat, aku udahan. Banyak yang karena kan ngerti kan, biasa tahu sendiri kan kak, kalau kita ini anak orang nggak punya itu kadang dibully kan. Terus juga ketahuan aku tuh ngamen. Ini loh ngamen di sini, jadi kayak malu. Terus Umur akhirnya, berapa kamu ngamen waktu itu? aku sejak kecil udah ngamen. Iya. Di Siola. Terus apa duluan yang kamu mulai? Setelah kerja gitu, kamu mulai bisnis tuh pertama kali ingat nggak ngapain? Pertama kali sebelum bisnis tuh pernah sempat jadi kasir, pernah jadi admin ekspedisi, terus pernah jadi cleaning service di Dinas Pendidikan 33. Kalau orang-orang Dinas Pendidikan pasti tahu saya. Terus juga pernah, aduh nggak kuat. Soalnya terus jadi pembantu, pernah jadi pembantu, tapi itu cuma beberapa hari karena aku nggak kuat jadi pembantu. Capek. Terus akhirnya kayak ini nggak bisa hidup kayak gini terus-terusan, nggak kuat aku kayak gini. Terus aku bilang Mas Tom, kayak aku dari dulu manggil Mas Tom kan B. Ada nggak sih kerjaan lain kayak gitu, tapi ijazah aku tuh SD. Terus dikasih lah tahu sama temennya Mas Tom, namanya Mas Randy. Nah itu masuk namanya salah satu brand besar di Indonesia, masuk di mall namanya Tunjungan Plaza. Masuk di situ bisa dimasukin. Tapi karena brandnya bangkrut, dari situ mulai muncullah jiwa untuk berbisnis atau dagang.
lihat Mas Tom kok jualan stiker di tahun 2010, kayak kok enak ya dapat 15.000, 30.000 kayak gitu. Cobalah belajar second hand di Pasar Gembong, Surabaya. Pasar Itu awal Gembong. mulanya.